Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Waalaikumsalam. Di channel Cakil 195 TV dan kita masih di ruang BK. Kali ini kita kedatangan salah seorang kepala sekolah dari SMA Pusaka, Pak Yadi Sumiadi. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan profilnya sedikit aja dulu. Oke, terima kasih Pak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Yadi Sumiadi, ya, besar dari keluarga sederhana, dari kampung, ya, tepatnya Banten Selatan, Bayah. daerah Bayah. Oh, jauh juga itu. Ya, di sini bekerja di SMA Pusaka. Mungkin seluruh pemirsa sudah paham betul ya, SMA Pusaka berada di Pondok Bambu. Betul. Seberangnya CI, Mall CI. Jadi fasilitas sekolah ya, Iya. mall milik sendiri. Iya, kita punya mall milik sendiri, Mall milik sendiri. Mall Cipinang Indah. Ya, mungkin Oke. gitu aja. Pak Yadi, ini kisah hidupnya cukup menarik ya. Bagaimana ceritanya atau kisahnya dari seorang Yadi Sumiadi dari nol, dari kampung bisa sampai jadi kepala sekolah. Ini luar biasa loh. Perjuangannya pasti cukup panjang. Ya, baik. Terima kasih Mas Heri. Singkat kata, tahun 95 saya diberangkatkan orang tua untuk kuliah di Jakarta yang diantar oleh saudara. Saya tidak tahu kuliahnya itu akan kemana dan universitas apa, jurusan apa. Pokoknya saya ikut. Saya persiapkan baju dan seterusnya, saya berangkat. Sampai ke Jakarta, saya dimasukkan ke sebuah rumah kontrakan bersama orang-orang yang saya tidak kenal. Satu pun tidak ada yang saya kenal. Nah, ketika saudara saya pulang, tak terasa air mata saya keluar. Saya sedih karena ditinggal. Karena saya di sini sendiri, tidak punya saudara, tidak punya siapapun, dan yang di rumah kosan pun saya nggak kenal. Saya ingat pulang, ingat orang tua, serasanya saya ingin melarikan diri gitu, ingin pulang kembali gitu. Namun seiring waktu saya harus memaksakan diri karena saya berpikir di keluarga saya tidak ada satupun yang kuliah, dan siapa lagi yang, ya kalau bukan saya yang menaikkan derajat orang tua di kampung. Maka dengan biaya pas-pasan juga orang tua berspekulasi untuk menguliahkan saya. Alhamdulillah saya ternyata dimasukkan ke dalam sebuah universitas keguruan. Saat itu IKIP Muhammadiyah, Institut Keguruan. Nah, dalam perjalanannya IKIP berubah menjadi universitas, jadi UHAMKA. Akhirnya ijazah saya UHAMKA. Nah, dalam perjalanannya saya kuliah di UHAMKA, bertemulah dengan banyak teman yang satu jurusan, beda jurusan. Sebetulnya saya untuk mengisi waktu dan juga saya untuk menghibur diri saya sendiri, saya aktif di organisasi. Kampus. Ya, saya ketemu banyak teman situ. Ada Bang Bandarsa yang sekarang jadi dekan FKIP, ada Bang Hari yang sekarang juga pejabat di UHAMKA, ya, itu senior kita yang juga ngerjain saya ketika di ospek. Saya kebetulan pas ulang tahun saya dikerjain, di ransel saya dikasih rokok. Saya dikerjain di situ, saya disiram di situ, saya dimaki-maki di situ. Endingnya adalah saya ternyata ulang tahun, dan saya sendiri juga lupa bahwa itu adalah hari ulang tahun saya, dan akhirnya itulah yang terkenang masa awal-awal kuliah. Ya, saya ketemu orang-orang hebat, orang-orang ya yang sudah sukses saat itu, sudah jadi pegawai negeri, ya. Tapi dia meningkatkan kompetensi keilmuannya, kuliah di S1. Ya mungkin waktu itu SPG ya. Ya, itu S1 ya, itu saya sebut aja namanya Bu Erlis. Bu Erlis ini ya cukup dekat dengan saya sering diajak kemana-mana pun, ya, ke rumah, ya, main ke rumahnya, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, ya
tujuannya adalah membantu saya juga dari segi ekonomi mungkin ya, karena saya memang sangat terbatas sekali, kita sebagai anak kos gitu, seperti itu. Dan akhirnya tahun 2000 ya saya berhasil lulus dan S1. Saya di wisuda tahun 2000 pas ya waktu itu. Ya alhamdulillah saat itu saya mencari kerja ke sana kemari, ya meletakkan lamaran bersama Retno waktu itu, teman saya itu Retno yang setia juga bersama, ya sama-sama tidak ada yang diterima gitu. Entah kenapa ya kita nggak terima, ya mungkin formasi belum ada. Tapi ada suatu ketika teman satu kosan, kebetulan guru juga, ngajak saya ngajar olahraga. Nah disitulah saya mengajar olahraga pertama kali yang tidak linear ya, tidak linear ya, atau tidak satu keilmuan kita. Karena saya pendidikan sejarah sudah ngajar olahraga. Pertama canggung sekali ya. Saya harus belajar tentang materi, teori-teori olahraga. Iya. Betul. Itu mulai dari senam ya, lari, renang, bola, dan masih banyak lagi gitu. Berarti sampai sekarang jago dong olahraga. Nah itu kelebihan saya. Saya hanya bisa berteori, ketika dipraktekkan suruh berenang saya nggak bisa berenang. Tapi bisa ya ngajar? Ya kebetulan saat itu saya dikasih kepercayaan bagi olahraga. Ketika anak pengen berenang, ya ada eskul berenang. Saya bawa ke kolam renang, tapi bukan saya yang ngajarin. Pelatih renang. Ada pelatih khusus di situ berenang. Mereka bayar ke orang pelatih di situ. Saya hanya mendampingin aja, seperti itu. Begitu juga kalau latihan olahraga sepak bola, ada pelatihnya khusus. Saya hanya melihatkan saja gitu ya, hanya mendampingin mereka. Bulu tangkis juga begitu, ada yang melatih di lapangan. Ya, saya nggak jago bulu tangkis, tapi secara teori bisa. Insya Allah bisa. Nah, itu berlangsunglah sampai tahun 2004. Kurang lebih 4 tahun saya mengajar. Begitu. Berarti dari 2000 sampai 2004 di akhir-akhir jadi guru olahraga itu udah bisa untuk olahraganya? Ya yang paling bisa ya sprint aja. Lari. Di luar itu sulit. Di luar itu saya nggak bisa banget ya. Ya sedikit main bulu tangkis bisa, tapi nggak bisa ngalahin orang. Oh gitu. Tapi itu yang mungkin akhirnya memutuskan untuk cari sekolah dan ngajar sesuai faknya. Nah, tahun 2004 saya hijrah dari guru olahraga ke guru sejarah. Sesuai dengan disiplin ilmu kita lah ya, linearitas kita. Saya mengajarlah, ada kesempatan di SMA 100 saya dipanggil, ada mengajar sejarah di sana. Nah, jam sejarah saya dapat, ditambahin lagi jam antropologi, gitu. Masih bisa lah ya? Masih bisa lah. Antropologi kita di kuliah juga diajarin ya. Sosiologi, antropologi kita diajarin. Ya, itu kurang lebih saya 6 bulan ngajar di situ di SMA 100. Malah nggak bertahan lama? Itu dia. Saya mengalami down saat itu ketika saya mengajar olahraga, di mana pemasukan saya selain honor yang cukup fantastis, 50.000 per bulan, saya masih mendapatkan di eskul. Oh gitu. Iya, eskul renang, eskul bulu tangkis, saya masih mendapatkan itu. Nah, ketika saya hijrah ke SMA 100, saya hanya mendapatkan honor tok. Saat itu honor saya 400.000. Nggak dapat apa-apa lagi. Coba kalau Pak Erik seperti itu, down nggak? Lumayan juga ya. Apalagi sudah berkeluarga waktu itu? Sudah berkeluarga. Iya. Kita punya uang lebih lah waktu kita ngajar olahraga ya. Nah, betul, saya di Jakarta Barat ya ngajar olahraganya di yayasan-yayasan mayoritas anak-anak Cina itu. Itu sangat senang sekali kalau mereka olahraga praktik di luar, karena sekolah yang sempit gak punya lapangan luas, kita terpaksa keluar, kan ada sewa di situ, sewa lapangan dan seterusnya. Nah, anak-anak Cina itu senang sekali gitu. Nah, ketika kita pindah ke SMA 100, ya kita down, gak punya apa-apa, hanya gaji tok 400.000. Kaget. Nah, disitulah jiwa saya, pikiran saya
nggak tenang. Akhirnya saya dinilai oleh kurikulum bahwa kinerja saya tidak maksimal. Kurang. Maka saya dipanggil dan berikan surat, tidak diberikan jam. Bahasa Paham nggak? halusnya PHK ya? Tidak diberikan jam sementara. Halus itu. Halus sekali. Halus itu. Tapi saya berpikir, wah ini saya sudah tidak dipakai lagi di sini. Dan akhirnya suatu ketika saya dapat informasi di SMA 50 ada informasi guru sejarah kosong. Saya ajaklah istri saya yang mau melamar sana. Saya mengantar ceritanya ke sana. Saya antar istri saya, terus ketemulah dengan wakil kurikulum, lihat lamarannya, terus ada interview. Saya ikut diajak interview. Kalau bapak kerjanya apa? Saya guru, Pak. Guru di mana? SMA 100, tapi baru keluar. Ngajar apa? Sejarah. Loh, kenapa nggak bapak aja yang ngajar sini? Nggak usah ibu lah katanya. Saya butuh laki-laki. Loh, oh gitu Pak? Kan yang lamar istri saya. Enggak, saya mau laki-laki. Udah bapak aja di sini. Akhirnya diterima. Akhirnya saya diterima. Besoknya suruh bawa lamaran, saya bawa lamaran. Akhirnya saya diterima di situ. Tahun 2004 di bulan Juli saya bergabung di SMA 50 dan bertahan sampai 2017. Kurang lebih berapa? 13 tahun. 13 tahun saya di SMA 50. Nah, dan perjalanannya saya mengajar di SMA 50 juga banyak lika-liku ya. Di situ pengen jadi PNS juga tak kunjung juga. Ya akhirnya bertahan. Tapi selalu ikut tes tiap tahun? Enggak, saya ikut tesnya ketika ada program pemerintah yaitu K1 dan K2 ya. Kebetulan saya masuk K2, kategori 2. Ya itu ada tes juga tahun kurang lebih 2015 kalau nggak salah. Lolos K2? Alhamdulillah. Enggak. Lolos, saya nggak lolos. Teman saya yang lolos. Oh gitu. Teman saya sesama guru sejarah lolos satu nggak lolos gitu. Ya. Dan perjalanan pun saya juga pernah ditawari sebagai staf kesiswaan. 2 kali saya ditawarin, tapi saya tidak ambil. Oh gitu. Iya, karena saya percaya juga dalam mimpi, ya kata Rasul juga mimpi itu juga ada sebuah isyarat kan gitu, bertanda Allah telah memberikan isyarat melalui mimpi kan gitu. Nah, ketika mimpi itu muncul, saya mancing ikan, ada ikan besar, tiba-tiba di samping saya ada seorang lelaki tua yang menghampiri dan membisiki, jangan kau pancing, itu akan membahayakanmu. Setelah itu hilang, pas saya lihat hilang. Nah dari situ saya juga ikut terbangun. Saya berpikir ini mimpi apa itu. Nah saya teringat saya ditawari sebagai staf kesiswaan. Akhirnya saya menghadap Pak Kepala Sekolah dan saya tidak mengambil. Saya tolak tawaran itu. Ya ternyata betul ya. Andaikan mungkin itu diambil akan jadi masalah karena waktu itu belum ada regulasi bahwa staf kesiswaan itu harus PNS, tidak boleh dari honor gitu ya. Tapi kepala sekolah melihat kinerja saya yang mungkin saya pantas di staf kesiswaan, minta gitu ya. Nah itu dua kali dan mimpinya sama persis mimpi mancing, datang seorang kakek gitu. Nah 2017 saya mengajar terakhir di SMA 50 dan akhirnya saya ditawarkan, dipanggil oleh yayasan untuk itu menggantikan. Langsung dipanggil yayasan atau sebelumnya sudah mengajar di pusaka? Oh saya mengajar di pusaka sebelumnya, yaitu tahun 2013. Oh udah. Jadi saya mengajar dari SMA 50 lari ke pusaka, dari pusaka lari lagi ke 50, itu kurang lebih 2013 ke 2017 kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun saya mengajar di SMA pusaka. Dan sekali lagi saya mengajar itu natural lah ya, artinya saya mengajar sesuai tupoksi saya dan saya tidak menginginkan saya menunjukkan ini loh gini loh saya enggak, tapi saya mengerjakan apa yang saya bisa dan saya mampu, walaupun itu di luar mengajar. Saya harus membantu sekolah hal lain gitu ya, saya bantu kalau itu saya bisa, tapi kalau nggak bisa saya nggak bantu. Nah mungkin di SMA pusaka ada beberapa senior kita yang melihat
kinerja saya, ya, yang begitu mungkin kuat integritasnya, loyalitasnya gitu ya, lalu semangatnya lari sana lari sini gitu ya, dan pantas menggantikan kepala sekolah yang sudah resign. Akhirnya dilaporkan ke yayasan bahwa ini loh Bu, si A ini gitu. Nah ini saya dipanggil oleh yayasan tanpa seleksi. Dan itu yayasan ternyata udah kenal. Oh si Pak Anu, Pak Yadi ya, yang suka nyanyi ya. Gitu. Jadi ketika disebut Pak Yadi, dia langsung oh iya Pak Yadi yang suka nyanyi ya. Nah, gitu. Jadi saya udah dikenal oleh yayasan di memorinya bahwa oh Pak Yadi yang suka nyanyi. Nah, ya udah panggil. Ya, nah, ini saya dipanggil. Jadi dipilih karena suka nyanyi. Bukan karena kompetensi saat itu. Tanpa seleksi juga. Tanpa seleksi. Luar biasa. Saya bilang saya mampu nggak itu. Akhirnya di situ saya konsultasi dulu dong. Ya. Bu, saya minta izin 1 minggu waktu saya untuk berpikir, dan saya minta konsultasi dengan keluarga. Dikasih waktu saat itu 1 minggu. Nah, tapi sebelum 1 minggu saya sudah menghadap lagi, karena semua keluarga saya mengizinkan. Sudah, silakan ambil. Dan herannya ketika saya memutuskan itu ambil, tidak ada mimpi datang. Tidak ada mimpi datang bahwa itu membahayakan. Maka dengan baca bismillah saya sampai menghadap ke yayasan, saya terima. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Lancar, nggak ada masalah. Dan alhamdulillah SMA Pusaka sudah berubah lebih baik. Jauh menurut saya. Tapi kan kalau bertahan sampai dengan 5 tahun berarti yayasan juga mengukur kompetensinya baik berarti. Semoga seperti itu. Jadi bukan karena hanya bisa nyanyi, tapi kompetensi saya sudah menunjukkan bahwa saya sudah melakukan perubahan di Yayasan SMA Pusaka. Apa yang membuat Bapak lebih memilih menjadi seorang kepala sekolah dan menghapus atau mengubur jauh-jauh mimpi jadi PNS, Pak? Padahal kalau dilihat dari masa depan kayaknya di SMA 50 dengan kemungkinan jadi PNS itu keterima jadi pegawai lebih besar. Saya menilai pengabdian saya di SMA negeri selama 13 tahun rasanya sudah cukup. Mungkin Allah tidak memberikan rezeki saya jadi PNS. Ketika Allah memberikan jalan saya untuk mengelola, memanage SMA Pusaka. Ini saya pikir ini adalah udah jalannya. Sebentar. Pertaruhannya antara rezeki dengan masa depan, betul? Atau ada pilihan lain? Rezeki yang didapat dari Pusaka kemungkinan lebih besar dong bergeningnya. Saya nggak terbayangkan rezeki saya di SMA Pusaka sebagai kepala sekolah. Oh gitu. Waktu itu belum ada perhitungan gaji. Karena dari perhitungan gaji pun yayasan nggak menyampaikan gaji segini enggak. Tapi saya pure bekerja, melaksanakan tugas, menjalankan amanah yayasan untuk mengembangkan SMA Pusaka, itu yang saya jalankan. Nah, tahu gaji saya setelah sebulan kemudian, oh segini gaji saya. Lebih besar dari 50? Saya pastikan memang lebih besar daripada SMA 50 waktu itu ya. Jadi saya terima seperti itu. Itu rezeki dari Allah yang kita terima. Ada rasa was-was nggak kalau tiba-tiba nanti kontrak di SMA Pusaka sebagai kepala sekolah akan diputus? Itu manusiawi. Ketika saya jadi guru di SMA negeri sekian, ngajar di SMA Pusaka saya sebagai guru sekian, di total sekian, lalu saya jadi kepala sekolah meningkat, lalu katakanlah di stop kepercayaan saya sebagai kepala sekolah, berarti saya kembali sebagai guru. Betul. Akan sekian lagi, turun jauh di bawah. Itu kekhawatiran ada. Tapi yang membuat saya juga yakin ketika istri saya mengatakan yang mengatur rezeki Allah. Ayah tahu nggak? Ketika ayah ngajar di SD swasta di Jakarta Barat gaji sekian, pindah ke 100 sekian, pindah ke SMA 50 sekian, lalu pindah jadi kepala sekolah jadi sekian, nanti turun lagi jadi kepala sekolah akan sekian, Allah yang akan mengatur itu. Jadi jangan khawatir. Rezeki ada aja. Rezeki itu Allah yang mengatur.
itu yang memperkuat keimanan saya juga ya. Keimanan saya juga bahwa jangan khawatirlah ya, amanah ini kalaupun dicabut ya kita dikembalikan sebagai guru biasa, ya Allah nanti akan memberikan lebih mungkin dari itu. Pak Yadi beberapa kali menyebut istrinya, kayaknya bangga banget sama istrinya ya Pak. Sangat bangga. Oke, seberapa penting Pak istri itu dalam kehidupan Bapak? Waduh, kalau ya saya tentunya punya, selain ini ya, tempat untuk reproduksi. Ya, kalau saya nggak punya istri yang sekarang, ya sebut nama istri saya lah. Boleh. Istri saya Irma Dalimayanti, ya mungkin saya nggak seperti ini. Saya yakin nggak seperti ini. Jadi istilah itu benar Pak. Di belakang seorang lelaki, suksesnya pasti ada istri. Laki-laki pasti ada seorang istri. Iya, itu dan saya akui sekali. Jadi pencapaian Bapak sekarang ini salah satunya karena istri. Betul. Kalau istri saya tidak support, istri saya tidak terus mendorong, ya mungkin ya saya akan tetap jadi guru seperti biasa, gitu. Nah, begitu juga masalah pendidikan, ya. Setelah saya dipercayakan sebagai kepala sekolah, saya berpikir ya cukuplah, ngapain lagi? Pendidikan sudah cukup, ngapain lagi? Tapi istri saya nggak begitu. Istri saya punya keyakinan kompetensi seorang suami harus ditingkatkan. Maka beberapa kali kita berbincang masalah kuliah ke jenjang berikutnya, saya katakan nggak usah. Dan nggak usah itu ternyata nggak menjadikan istri saya pantang menyerah. Diam-diam dia mendaftarkan kuliah ke UNJ yang notabene katanya UNJ biaya mahal. Selain biaya mahal, keluarnya mudah susah. masuk, keluarnya keluar. Susah, benar. Nah, benar. Tetapi istri saya nggak bergening soal itu. Tetap dia memberi semangat, support. Didaftarkan dan saya tinggal ujian. Dan akhirnya saya mengikuti apa kata saran istri saya ikut ujian dan lulus, dan saya jadilah kuliah di S2 di pasca sarjana UNJ. Lulus tepat waktu? Agak molor dikit. Karena kurikulumnya kan 2 tahun, tapi saya molor satu semester. Itu karena kebijakan UNJ yang tadinya Sinta 4 betul. Syarat publish jurnal, kita malah dikasih persyaratan Sinta 2. Sinta 2 itu yang membuat saya molor 1 semester, harus mencari kembali. Karena belum tentu publish dengan cepat ya Sinta 2. Menunggu waktu yang tepat juga. Kalau bukan jodohnya, susah banget Sinta 2 itu emang. Jadi kembali pada jodoh ya. Kalau jodohnya apapun sulitnya pasti akan ketemu. Sejak memimpin SMA Pusaka, apa yang Bapak unggulkan? Saya bukan membanggakan diri ya, tapi menurut saya sudah melakukan perubahan di SMA Pusaka ini, ya, mulai dari fisik gedung, ya, juga lulusan siswa kami, ya, itu juga sudah merupakan sebuah prestasi bagi saya, bersama tim tentunya, guru-guru yang hebat-hebat, ya, struktural yang hebat-hebat, wakil-wakil saya yang hebat-hebat, itu bisa membawa SMA Pusaka lulusan ke PTN terus meningkat. Dari sebelumnya hanya 5 siswa yang masuk PTN, 3, 4, paling banyak 8. Alhamdulillah, mulai 2017 ada peningkatan 15 siswa, 2018 peningkatan jadi puluhan siswa, 2019 kita sudah hampir 50 siswa. Nah, 2020 kemarin kita juga meningkat kembali. Jadi terus merangkak naik. Nah, ini terus terang saya juga belajar dari sekolah negeri ya. Kenapa sih sekolah negeri itu banyak ketika PTN melalui undangan kan gitu ya. Ini saya bicara jalur undangan dulu ya. Jalur undangan ini kan prestisius sekali ya, dengan nilai raport mereka bisa masuk ke program tinggi tanpa tes. Nah, saya belajar dari sekolah negeri begini, begitu ya. Saya aplikasikan di SMA Pusaka. Nah, program saya ke depan, lulusan SMA Pusaka akan lebih banyak lagi masuk perguruan tinggi bukan melalui jalur undangan semata,
tetapi jalur senam PTN, SBMPTN-nya ya melalui UTBK UTBK. sekarang. Ya. Sekarang UTBK. Ya. Ada program khusus untuk UTBK? Programnya sekarang saya akan terapkan, mereka akan saya berikan pelatihan drill soal-soal UTBK ya. Setelah mereka menyelesaikan ujian sekolah ke UTBK kan ada 1 bulanan lah kurang lebih, itu masa kosong mereka. Nah, kami akan melaksanakan pelatihan drill soal. Daripada mereka main, kita latihan soal, dipenuhkan gitu waktu mereka untuk latihan soal. Nah, harapannya ketika mereka UTBK, ya pengalaman soal UTBK itu sudah biasa, sehingga untuk mendongkrak naiknya kembali masuk ke PTN melalui jalur SBMPTN akan lebih tinggi lagi. Itu program tahun ini yang saya akan lakukan. Lagi ada pembangunan Pak untuk meningkatkan sarana prasarana? Kami sekarang sudah melengkapi beberapa tempat sarana siswa ya, yang mana di pandemi ini ada sebuah keuntungan bagi saya pribadi, khususnya bagi SMA Pusaka, di mana tulin saya barui lagi, saya bagusin lagi ya. Begitu juga baju seragam sekolah kami yang tadinya catnya abu-abu, sekarang kita sudah fresh dengan warna berbeda, warna baru. Ini juga berkat dorongan yayasan yang memilih warna yang elegan ya, adem kelihatannya. Jadi suasana lebih fresh. Suasana lebih fresh dan suasana lebih tenang. Kita berada di SMA Pusaka itu. Nah, ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pusaka yang begitu besar mendukung atas inisiasi saya untuk memajukan SMA Pusaka. Iya, begitu. Harapan ke depan SMA Pusaka dan dorongan yayasan juga lebih besar kembali. SMA Pusaka lebih jaya kembali ke depan. Target yang ingin dicapai dari SMA Pusaka selain meluluskan banyak siswa ke perguruan tinggi, ada lagi? Sebagaimana yang diamanahkan oleh Kementerian dalam Undang-Undang Pendidikan, bahwa kompetensi anak itu bukan hanya dilihat dari kompetensi lulusan saja ya. Betul. Dari segi pemahaman konsep dan sebagainya. Kami akan juga mengembangkan dari segi non akademik, yaitu ekskul. Kami punya kebanggaan ekskul kami ya saat ini futsal. Sudah sampai. Silakan tanya kepada anak-anak SMP yang saat itu ya, yang sebelum pandemi, karena kita setelah pandemi ini kan semua tidak ada prestasi yang kita torehkan kembali gitu ya. Sebelum pandemi, sejarah Timur 1 ini SMA Pusaka sangat dikenal. Bahkan lewat JT1, JT2, bahkan DKI yang ikut turnamen futsal pasti kenal futsalnya SMA Pusaka. Jadi satu keunggulan ya. Keunggulan. Nah, itu untuk saat ini futsal ya. Nanti ke depan kalau kita sudah kembali normal, saya akan menambahkan ekskul-ekskul yang menjadi kebanggaan SMA Pusaka. Ya, yang selama ini mungkin sudah ditinggalkan, yaitu ada cheerleaders ya, ada modern dance itu sudah saya mulai jajaki ya, bagaimana untuk membangunkan kembali ekskul itu. Gitu. Yang saya pikir ini akan menjadi dongkrak ke depan SMA Pusaka lebih dikenal kembali. Nah, kalau misalkan ada yang mau daftar Pak, biasanya swasta itu kan terkendalanya sama harga. Untuk Pusaka sendiri gimana? Apakah targetnya kelas menengah ke bawah atau menengah atas? Kami inginkan biaya terjangkau, tapi kualitas meroket. Wahid ya. Kualitas nomor 1. Kami tidak menginginkan biaya mahal, tetapi pelayanan murah. Justru sebaliknya, biaya kita terjangkau, pelayanan
maksimal. Gitu. Sejauh ini jumlah siswa banyak Pak dari situ? Sebagai salah satu juga yang kebanggaan kami di SMA Pusaka luar biasa. Masyarakat sudah melihat, sudah banyak survei ke sekolah kami dengan tingkat kepuasan yang cukup puas. Maka dengan itu PPDB tahun 2021 kemarin target kita cuma 6 kelas, tetapi yang hadir untuk daftar ke SMA Pusaka melebihi dari 10 kelas. Oh gitu. Berarti Kapasitas ditolak. kami hanya 8 kelas. Sempat Akhirnya nolak. Wah. Kami nolak siswa. Nggak ada khawatir ini Pak. Wah ini SMA sombong nolak siswa, padahal swasta loh. Nolak itu kan berarti kan begini. Bukan kita menolak, mereka tidak boleh sekolah di kami, bukan. Karena kami punya keterbatasan kapasitas atau jumlah kelas ya. Itu kebetulan kemarin itu kan juga 6 kelas target, 2 kelas ada kelas cadangan. Ya, yayasan telah memberikan kelas cadangan itu kepada SMA. Akhirnya kami jadi nambah full semua. 8 kelas. Ya, target kami juga tahun depan PPDB kita target 6 kelas yang keluar. Berarti kan minimal 6 kelas masuk. 6 kelas masuk gitu. Ya. Dengan sistem PPDB yang sekarang sebenarnya swasta merasa diuntungkan atau dirugikan sih Pak? Secara aturan, iya. Ini tidak ada untung rugi ya, tapi secara realistis ya, kebetulan DKI ini kan sekolah yang terbatas, antusias atau peserta yang mau masuk ke SMA atau SMK kan banyak, sehingga di negeri tidak ketampung, larilah ke swasta. Nah, hebatnya di PPDB 2 tahun terakhir ini, karena di situ ada kriteria umur, kami diuntungkan. Di mana diuntungkannya? Ketika anak-anak pintar, anak-anak hebat, umur yang tidak sampai, lalu tidak masuk ke sekolah negeri, akhirnya lari ke kami, ke swasta. Kami diuntungkan dengan kedatangan siswa-siswa yang hebat. Nah, dari situlah kami minta pada guru-guru, ayo tingkatkan kompetensi guru, karena anak-anak kita anak hebat semua nih. Anak-anak pintar yang umurnya tidak sampai ke negeri, gitu. Nah, bukan mereka tidak keterima di negeri dari segi kemampuan, tapi karena umur. Maka tantangan kita di swasta, anak-anak yang umur muda-muda ini tapi pintar-pintar, inilah tantangan kita untuk melayani mereka supaya tidak turun kompetensi mereka menjadi anak yang biasa lagi, harus anak yang lebih pintar lagi nanti di SMA Pusaka. Maka alhamdulillah orang tua murid yang ingin menyekolahkan ke swasta pilih SMA Pusaka yang begitu besar, antusiasnya begitu besar. Begitu. Pak Yadi kan pernah merasakan gaji guru honor itu sangat minim, sampai buat ngontrak aja susah ya Pak. Betul. Terus dengan jumlah siswa Bapak sekarang, gimana nasib guru-guru honor Bapak? Berbalik ya? Ya, saya nggak bisa ngomong ya. Ya seperti itulah. Tapi dirasa sudah cukupkah? Atau udah layak belum? Ya, bicara layak atau tidak layak, bagaimana kita ya. Gaji besar pun kalau kita konsumerisme, nggak akan cukup juga. Saya setuju. Gaji kecil kalau kita bisa memanage juga cukup. Artinya manusia ini kan makhluk yang sangat bisa beradaptasi ya. Adaptif banget ya gitu ya. Ketika dapat kecil, ya pengeluaran pun kecil. Ketika dapat besar, pasti pengeluarannya besar. Kesimpulannya, kecil besar bisa nabung nggak? Nah itu harus bisa nabung kan? Kecil bisa nabung, besar bisa nabung. Bagaimana bersyukur atas pendapatan ya? Bersyukur, betul. Kemudian, ini lagi gembar-gembor Pak, B3K. Ada kekhawatiran nggak Pak? Kalau misalkan ada guru-guru Bapak yang tiba-tiba daftar dan keterima gitu. Wah ini justru. Soalnya ada beberapa sekolah yang katanya sampai ada yang 20 guru di swasta yang keterima. Betul. Nah ini bedol desa Pak. Justru
kami, khususnya saya pribadi, meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi. Kalaupun memang guru-guru swasta akan diberikan kesempatan untuk menjadi ASN, dalam ini P3K, silakan. Itu sangat bagus program itu. Cuma yang nggak bagusnya jangan ditarik ke sekolah negeri, tapi biarkan saja di swasta. Bahasa kita adalah diperbantukan lah. Nah, itu artinya bahwa pemerintah juga telah memberikan kontribusi kepada sekolah swasta untuk memberikan kesejahteraan kepada sekolah guru-guru dengan melalui ASN tadi. Betul. Gitu. Jangan ditarik ke sekolah negeri. Ya memang pasti kita akan menjadi sebuah sekolah yang mendapatkan kerugian karena guru-guru hebatnya ditarik ke sekolah negeri. Gitu. Tapi alhamdulillah di sekolah saya tidak terjadi, belum terjadi ya, belum sampai terjadi ya. Atau belum ketahuan dari pengumumannya, Pak? Sekolah-sekolah di Jakarta ini banyak yang saya sudah dengar, ada yang 10, ada yang 3, ada yang 5, ada yang bahkan 20. Karena lowongan itu di share, di terbuka, membutuhkan 20 guru. Berarti bedol desa ya, Pak? Bedol sekolah gitu. Bedol desa, ke semuanya invasi. Pak Yadi, kira-kira menurut Pak Yadi apa yang menjadi keunggulan dari SMA Pusaka yang Bapak pimpin sekarang ini sehingga banyak masyarakat tertarik untuk mendaftar ke Pusaka? Tentunya bukan karena nggak masuk lewat PPDB, Pak. Betul. Betul. Saya sih tidak antipati banget ya ketika mendengar orang tua, ya daripada nggak masuk negeri, Pusaka aja deh. Di situ ada nilai plus kami. Kenapa mereka milih Pusaka? Kenapa nggak milih sekolah lain? Betul. Ternyata milih Pusaka itu karena ada keunggulan di situ. Mereka lebih tenang, lebih nyaman nyekolahin Pusaka. Ya kita tidak menutup mata pilihan mereka ke negeri. Ya Pusaka adalah alternatif, tapi alternatif number one gitu di wilayah kami Durensawit, Jatinegara, Cakung, number one ya, sehingga orang tua menyekolahkan ke SMA Pusaka merasa lebih tenang, lebih nyaman dan lebih percaya. Nah, kenapa? Karena sekolah kami ini berada di dalam, jauh keramaian, jauh dari pinggir jalan besar, sehingga kekhawatiran ketabrak mobil ketika nunggu angkutan, ya kan? Tapi dekat dari mall ya, Pak? Tapi dekat dari mall. Sekolah yang punya fasilitas mall milik sendiri nih. Tinggal lompat aja. Tapi alhamdulillah anak-anak kami SMA Pusaka ini memanfaatkan mall yang positif lah. Bukan untuk nongkrong-nongkrong. Mereka memang butuh sesuatu, datang ke mall, beli, setelah itu pulang. Saya lihat tidak ada yang nongkrong di situ lah. Jadi kantinnya mall, Pak? Kantin kedua yang mall itu ya. Nah, kembali kepada kelebihan kami dari sekolah di dalam, jauh keramaian, jauh dari kebisingan ya. Kami juga sekolah yang tergolong kepada nyaman, aman dan tenang. Ramah anak ya? Ramah anak. Kami juga memfasilitasi siswa-siswa yang memang tanda kutip tidak bisa terlayani orang tua dalam hal transportasi, yang nggak bisa nganterin, ya nggak bisa antar jemput dan sebagainya lah. Ya orang tua yang mempercayakan anaknya membawa kendaraan, ya kami siapkan lahan parkirnya dan itu dijaga oleh satpam kami dari kehilangan, kerusakan dan seterusnya. Gitu. Sehingga itulah mungkin selain dari prestasi tadi ya akan secara akademik, orang tua menilai SMA Pusaka ini ya sekolah yang paling ideal ya setelah dari negeri gitu. Pak, SMA Pusaka tuh nerima siswa inklusi nggak, Pak? Atau anak-anak berkebutuhan khusus? Sebagaimana bunyi undang-undang, semua sekolah sekarang wajib menerima jika ada orang tua yang ingin menyekolahkan sekolah kami. Kami tetap juga harus melakukan itu. Tetapi ya sampai detik ini kami belum kedatangan siswa-siswa inklusi. Ya taraf-tarafnya masih normal ya. Walaupun ada mendekati tapi masih normal. Mendekati inklusi. Ya. Tapi sejauh ini cukup bagus pelayanannya berarti, Pak ya? Ya. Inklusi tidak ada, kemudian tadi harapannya, sekarang pencapaian yang ingin Bapak
dapatkan atau Bapak capai di tahun 2022 nanti? Pertama, tentu harapan yang ingin dicapai, semakin besar antusiasme orang tua, kepercayaan orang tua kepada SMA kami. Betul. SMA Pusaka. Itu yang pertama. Kepercayaan mereka kepada SMA Pusaka semakin tinggi. Yang kedua, tentu kami harus melayani kepercayaan orang tua dengan berbagai upaya, ya. Pelayanan itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Bukan saja siswa yang kita layani, tetapi banyak hal, banyak orang yang kita layani selain orang tua murid, tamu-tamu dan seterusnya. Kita harus ramah kepada mereka. Gitu. Tentu prestasi siswa itu nomor satu yang kita harus perhatikan. Gitu. Pak Yadi, yang saya ketahui Pak Yadi ini punya pemikiran yang simple, ya, nggak banyak masalah yang berat yang dihadapi. Nah, kaitannya nih, gimana Bapak memimpin guru-guru dan karyawan sehingga mereka bisa klop, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang simple, yang sederhana itu. Karena jujur, ketika ada di top manager, masalah yang dihadapi kadang-kadang cukup berat, Pak. Betul. Ya, bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Saya selalu sampaikan kepada tim saya, guru-guru, bahwa kita berupaya bersikap demokratis. Ada sesuatu hal, masalah harus dibicarakan. Komunikasi itu hal penting. Saya dalam sebuah lembaga, institusi, organisasi SMA Pusaka, dalam hal tim kami, suatu masalah itu harus wajib dibicarakan secara demokratis. Saya tidak mau memimpin secara otoriter. Harus, padahal itu salah. Tetap kami diskusikan bagaimana pendapat yang lain. Apakah pendapat saya tepat atau tidak? Kalau tidak tepat, di mana? Nah, sehingga kita bisa mengkaji bersama bagaimana solusinya dan seterusnya. Nah, sehingga di situ ada sebuah keterlibatan dan keterikatan dari hasil keputusan itu, sehingga saya nggak berpikir sendiri, sehingga saya nggak otoriter, sehingga saya nggak memaksakan suatu kehendak saya dalam hal masalah keputusan. Adalah merupakan sebuah keputusan bersama, dan walaupun di situ peran penting adalah pemimpin untuk memutuskan, tapi berdasarkan ide-ide mereka juga saya akan terima gitu. Itulah yang kenapa saya enteng-enteng saja jika ada masalah, jika ada pemikiran, walaupun saya sering juga melontarkan ide-ide perubahan untuk mencapai sebuah kesuksesan SMA Pusaka. Nah, karena yang menjalankan adalah tim, maka saya harus sampaikan secara demokratis. Oh, ide Pak Yadi salah, kurang tepat dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Oh, begini. Saya kaji ulang. Oh, ternyata benar, ide kamu bagus. Ya kita akomodir. Nah, seperti itu. Kalimat terakhir sebelum kita tutup untuk mempromosikan SMA Bapak biar banyak yang daftar. Oke. Pada kesempatan ini mungkin kami mengundang pada seluruh siswa-siswa SMP yang menonton channel ini dan masyarakat umum yang menonton channel ini di seluruh nusa dan bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Ya, perkenalkan SMA Pusaka, SMA yang konsisten dan komitmen atas kualitas lulusan kami untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kami sangat berharap tahun 2022 menjadi tahun yang tetap jaya SMA Pusaka. Kalau kalian percayakan pada SMA Pusaka, silakan hadir, daftarkan diri kalian ke SMA Pusaka. Gitu. Insya Allah SMA Pusaka akan menjadi SMA yang tenang, aman, dan tentram di sana. Ramah anak juga. Ya,
gitu. Oke, terima kasih Pak Yadi atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan sukses terus dalam karirnya, sukses terus dalam keluarganya, lancar rezekinya, dan sampai ketemu lagi dalam konten berikutnya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih meriah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi. Sama-sama.